Dan hari pun semakin cepat berlalu, semakin cepat membuat cerita-cerita baru tentang kehidupan dua kamar ini. Seringkali gue berpikir tentang perpisahan, berpikir jika gue harus berpisah dengan Adele. Seseorang yang saat ini membuat dilema dalam hati gue. Ya, dilema, karena gue akuin gue terlalu sayang buat kehilangan Adele dan terlalu berat buat kehilangannya. Hubungan gue dengan Wulan yang selama ini gue anggap kuat ternyata sangatlah rapuh. Dan gue sendirilah yang membuat itu rapuh. Anto oh. Teriak Adele dari kamarnya pagi itu, apaan? Balas gue teriak dari kamar gue, sini dulu. Jawabnya. Dengan langkah santai gue menuju kamar Adele. Apaan? Sambil gue buka pintu kamarnya, bantuin gue angkatin kardus buku ini ya, pintanya, heh. Emang mau kemana? Tanya gue sambil mengangkat kardus pertama, mau gue bawa balik Jakarta. Jawabnya singkat sambil merapikan, katanya minggu depan. Adele pernah bilang mau bawa sebagian barangnya balik ke Jakarta, nyicil minggu ini aja deh, biar kamar gue agak legaan tuh, lanjutnya lagi, jadi lo mau ke Jakarta nih, tanya gue ke Adele, enggak Anto, supir bokap yang jemput ke sini, tapi cuma jemput barangnya doang. Gue enggak, jelasnya, lah lo enggak ikut sekalian, tanya gue lagi, enggak. Bawel lo kebanyakan tanya, udah bantuin aja, jawab Adele galak, setelah wisuda. Beneran lo langsung mau balik Jakarta Adele? Gue enggak menanggapi protes Adele, mungkin iya tuh, bokap juga udah pesan suruh langsung balik, jawabnya datar, kenapa nanya-nanya? Takut kangen sama gue ya tuh, tanya Adele enteng. Gue hanya diam, malah bengong. Adele memukul pelan dengan kemoceng yang ada di dekatnya, sepi mungkin ya kalau gak ada elo Del. Gue berusaha jujur menjawabnya, lo kesepian gak ada gue tuh, tanyanya. Iya, perasaan gue bakal jadi sepi aja nih kamar atas kalau gak ada Elo, gue semakin gak bisa nahan perasaan gue. Kok sama tuh? Kok gue juga ngerasa gitu ya? Tanya Adele lagi. Ngerasa apaan? Tanya gue dengan perasaan dak dikduk. Perasaan yang udah lama gak muncul, perasaan yang sama seperti dulu pertama kali gue ngobrol dengan Adele, ngerasa sepi aja kalau gak ada Elo tuh, gue udah pernah bilang sama lo. Gue males bersosialisasi sama orang yang gantiin kamar lo. Adele menegaskan kembali kata-katanya dulu, tapi Elo yang bakalan keluar dari sini duluan Del. Tegasku, mau gue dulu atau lo dulu yang keluar dari sini, intinya. Tiba-tiba Adele terdiam sesaat, intinya gue tetap kehilangan lo tuh, dengan tiba-tiba Adele menatap tajam ke arah gue. Sini deh Del. Gue tarik tangan Adele ke arah gue boleh meluk lo gak Del? Tanya gue, breg. Adele tiba-tiba udah meluk gue duluan, kepalanya bersandar di pundak gue, dengan tangan mungil yang melingkar sangat erat di pinggang gue. Hampir gak ada kata terucap selama gue meluk Adele, butir-butir air mata serasa tertumpuk di ujung mata gue saat ini, betapa gue enggak pengen kehilangannya, tuh. Bisik Adele di telinga gue, makasih ya. Adele pun terisak, entah apa yang gue lakuin saat ini, tapi yang jelas ada perasaan sedih campur bahagia di dada gue. Pengen rasanya bisa berhentiin waktu, pengen rasanya memeluk tanpa melepasnya. Tapi itu gak mungkin rasanya. Sesaat gue ngerasa ada bayangan Wulan melintas di depan gue, dan gue buru-buru melepaskan pelukan itu, Adele pun menyeka air matanya, dan mulai membenahi barang-barangnya lagi sampai tiba waktu sopir bokapnya datang menjemput barang-barangnya. Del, seakan tidak terjadi apa-apa, sorenya pun gue beraniin sapa Adele yang masih ada, di dalam kamarnya, masuk tuh. Tampak Adele masih berbaring di kasurnya, wah beneran jadi lega ya kamar lo, tanya gue. Iya, mayanlah tuh. Tapi badan gue lemes semua ini. Adele menggeliat menggerakkan pinggangnya, keberatan pantat sih lo, canda gue, kurang ajar nih. Sekarang mainnya fisik ya, jawab dia sambil tertawa, hahaha. Gue pun ikut tertawa, udah mulai pinter ngomong ya sekarang. Dasar, diajarin apa sama Wulan selama ini tuh? Penasaran gue, tanyanya tertawa, ada deh mau tahu aja lo, jawab gue singkat, hahaha, Tuhan. Emang jago nih Wulan, salut gue. Adele terus tertawa, ye, udah ah. Kok malah Wulan mulu, protes gue. Hahaha, iya deh iya, yang belain Wulan. Adele pun mulai berhenti dari tawanya, tuh, besok kalau gue udah di Jakarta. Terus gue mau main ke Bandung. Gue nginapnya numpang di kamar lo aja ya, tanya Adele tiba-tiba. Wah, buset dah lo, itu di atas ada Wisma.
Di bawah ada hotel. Kenapa gak di sana aja? Tolak gue. Padahal aslinya gue pengen bilang, iya gak apa Del, silakan. Ogah mahal. Mending di sini gratis. Iya enggak tuh, jawab Adele enteng. Laga lo bilang mahal. Dasar. Protes gue lagi. Secara gue juga tahu materi Adele pun pasti cukup untuk booking kamar kelas bintang 5 di Bandung ini. Ih, gak boleh ya? Ya udah. Kata Adele ketus, boleh Jawab gue kesal karena gak pernah bisa nolak Adele. Hahaha, gak sering-sering kok tuh. Adele pun tertawa kembali, lagian Nyonya Anto juga sudah mengizinkan kok. Kemarin gue SMS-an sama dia tentang itu. Adele pun melanjutkan lagi tawanya, wah Wulan rese ini. Dalam hati gue, baik banget ya si Wulan, tanya Adele ke gue. Nah itu lo udah tahu, ngapain nanya? Protes gue yang masih kesel sama Wulan. Hahaha, ngambek nih ye, gue bilangin Wulan loh. Canda Adele lagi. Entah hubungan apa yang gue jalanin sekarang ini, tapi yang jelas kehadiran Adele di tengah-tengah hubungan gue sama Wulan ternyata semakin merepotkan. Yang jelas merepotkan buat hati gue yang malah jadi terombang-ambing, dan entah gimana dengan Wulan. Karena Wulan sendiri tampaknya sudah memberikan percaya sepenuhnya kepada Adele dan gue gak bisa larang itu, klik, ku buka pintu kamar Adele. Hanya tersisa senyum kecut di bibir gue saat ini, tampak kamar ini begitu lengang, dan kini di telingaku hanya terdengar gaung dari hembusan nafasku. Begitu sepi hari-hari terakhir gue belakangan ini, begitu terbawa pikiranku ke Adele. Betapa gue terbangun tengah malam hanya karena terkaget mendengar suara seseorang yang sebenarnya tidak ada. Betapa gue kadang masih ada Adele di depan komputer gue, betapa gue terkadang masih mengira guling yang gue peluk ini adalah Adele. Adele pergi. Hampir gila gue rasanya, kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa gue tetapi secara gak langsung udah mengisi hari-hari gue selama 5 tahun belakangan ini. Bahkan kedatangan Wulan 2 hari yang lalu ke Bandung sama sekali tidak bisa merubah perasaan kehilangan itu. Wulan hanya bisa menjadi penyegar sesaat dikala perasaan gue sepi. BF, sapaku, hai, baru ngapain tuh? Tanya Wulan, gak ngapa-ngapain, baru di kamar Adele. Gue jawab dengan jujur, wah, kangen ya sama dia tuh? Hihi, Wulan tertawa kecil, enggak sih, cuman ngerasa sepi aja. Han gue udah cerita waktu lo kemari, jawab gue santai, kangen juga gak apa-apa kok tuh, hihi, Wulan masih tertawa tanpa rasa bersalah. Udah ah. Malah provokasi gitu elonya, gue berusaha hentikan Wulan. Iya, lo masih sering SMS-an sama Adele Han? Tanyanya. Kadang sih Lan, gak enak juga gue kalau sering-sering SMS. Jawab gue, gak enak. Gak enak sama siapa? Ian, tanyanya. Sama Elo lah gimana sih? Malah gak nyadar. Hahaha. Gue jawab dengan tawa, loh kok gue? Nyantai aja lagi, tuh, kok sama ya? Adele bilang dia juga gak enak mau sering-sering SMS Elo, tanyanya terheran, hah? Masa? Gue mulai terjebak dalam pertanyaannya, iya serius tuh, dia bilang gak enak sama gue kalau sering-sering SMS lo, takut tambah kangen katanya, hahaha, terang Wulan yang malah bikin gue tambah bingung, bercandaan mulu lo. Protes gue ke Wulan, beneran, coba deh Elo sering-sering SMS dia. Pasti seneng kok dia, lanjutnya, ogah ngabisin pulsa gue aja. Pulsa gue sih mending buat balesin SMS lo aja deh Lan, lebih bermanfaat, tegas gue ke Wulan. Halo cowok gue ini, segitunya, balas Wulan, hehehe. Dan gue pun tertawa lagi, ya wes, nanti disambung lagi ya. Gue masih dalam perjalanan pulang dari kantor nih. Lanjut Wulan, oke, hati-hati Lan, jangan ngebut, saranku ke Wulan, hahaha lucu banget lo. Dasar, jalanan macet gini gimana mau ngebut? Anto, udah bye dulu ya. Wulan menutup pembicaraan, hahaha, iya. Gue juga cuma basa-basi kok, oke deh, jawab gue, Tuki. Terdengar suara telepon yang terputus, meninggalkan gue di kesunyian kamar Adele, perlahan gue berbalik dan menutup kamar Adele dengan perlahan, gue ambil kursi di balkon dan gue tatap bukit di seberang sana. Masih teringat hutang janji ke Adele bahwa gue akan menemaninya ke sana suatu saat nanti. Sebuah cangkir kopi yang gue minum semalam nampak sudah kosong sore ini. Hanya ampas kering yang terlihat di sana, sekering dan segersang diri gue sekarang ini. Suara tawa dan canda anak-anak kos bawah begitu jelas terdengar di telinga gue,
Tapi bukan itu yang gue harapkan. Gue berharap suara Adele berhembus lembut di telinga gue, menemani kesendirian yang teramat aneh. Tuk-tuk. Hari Sabtu pagi ini terdengar suara pintu kamar gue diketuk perlahan. Masuk. Gue sudah tahu siapa yang mengetuk pintu gue di akhir minggu ini. Klik. Pintu pun terbuka. Hai tuh. Sapa Wulan. Hehe, udah pagi ya. Gue sambut Wulan dengan mata masih sedikit terpejam dan selimut masih menutupi tubuh. Udah siang kali, bangun yuk. Mandi terus cari sarapan bareng gue. Ajak Wulan. Oke, bentar. Gue beranjak dari tidur gue dan bergegas mengambil handuk. Iya, sambil nunggu Elo, gue main komputer lo ya, tanya Wulan. Dan gue pun langsung menuju kamar mandi. Akhir minggu ini gue habiskan waktu dengan Wulan di dalam mobil yang dia kendarai sendiri dari Jakarta. Wulan jugalah yang rajin beliin segala kebutuhan dan perlengkapan gue buat ngantor. Dia yang membelikan dan memilihkan baju-baju baru yang dia anggap pantas untuk kerja kantoran, padahal gue sendiri sebenarnya enggak ngebutuhin itu semua. Buat gue baju gue selama kuliah masih bisa dijadikan modal untuk jadi pakaian kantor juga, tapi itulah Wulan, seorang yang fashionable dan perhatian. Wulan yang benar-benar sayang gue apa adanya, yang mungkin tidak tahu jika hati gue saat ini sedang mendua. Adele akhir bulan ini mau ke Bandung tuh, kata Wulan saat mobil ini gue pacu menuju ke teater malam itu. Oh, sama Ian. Tanya gue santai, sepertinya enggak. Ian sepertinya mau keluar kota, lanjut Wulan, lo temenin dia ya selama di sini tuh, pinta Wulan. Emang lo gak bisa ikut Lan? Tanya gue berusaha sambil mencari solusi lain supaya Adele tidak sendiri selama di Bandung. Gue usahain deh ya. Emang harus sama gue ya? Tanya Wulan balik, enggak sih. Tapi kalau ada lohan lebih baik, jawab gue mencari pembenaran, iya deh, gue usahain. Tapi kalau gak bisa gak apa-apa ya? Cuma Adele ini kok tuh. Lanjutnya, oke deh. Gue berusaha mengakhiri pembicaraan tentang Adele, nginep di kamar lo gak apa-apahan, tanya Wulan berlanjut, emang Adele bilang gitu sama lo? Gue balik tanya ke Wulan. Gak sih, kasihan aja kalau nginep di hotel tuh. Lagian dia juga udah sering nginep kamar lohan, tegasnya, iya, gak apa-apa sih buat gue kalau emang lo nya gak keberatan. Adele ngapain ke Bandung? Tanya gue berusaha mengalihkan pembicaraan, katanya sih mau legalisir ijazah lagi tuh, jawab Wulan. Buat apaan? Bukannya dia udah keterima kerja ya? Tanya gue ke Wulan, iya sih, tapi kayaknya masih belum jelas gitu kerjaannya, jawab Wulan. Oh gitu, emang kerja apaan? Tanya gue sendiri juga belum tahu sih, jarang ketemu dia juga di Jakarta, lanjutnya, oh gitu. Akhirnya selesai sampai di situ pembicaraan kita tentang Adele, dan selanjutnya kita berdua menghabiskan malam ini berdua di teater. Akhir minggu yang sangat berkesan, dengan seseorang yang gue sayang ada di samping gue tanpa ada bayang-bayang orang lain. Sesaat gue bisa melupakan bayangan Adele saat diri gue jauh dari kos, terbang sesaat meninggalkan sangkar yang seperti memasung otak dan pikiran gue. Wulan memang hadir sebagai sebuah sosok sempurna yang ingin berusaha bersaing dari sesuatu yang sudah gue anggap sempurna di hati gue selama ini. Sore ini gue duduk di balkon ini, masih ditemani dengan sebatang rokok dan secangkir kopi. Langit mulai beranjak gelap, dan bintang-bintang pun mulai berlomba memancarkan keindahannya. Malam ini Adele akan datang dari Jakarta, dan gue sedang menunggu kedatangannya di balkon ini. Adele, perasaan ini begitu kuat saat sayup-sayup terdengar pintu gerbang di bawah terbuka, tidak berapa lama kemudian terdengar suara langkah kaki kecil menaiki tangga, dan gue sangatlah hafal langkah kaki itu, Del. Saat gue menoleh ke belakang, hai. Sapa Adele, masih ngopi dan ngerokok seperti biasanya? Tanya Adele sambil meletakkan tas punggungnya di lantai, iya, masih seperti biasa. Enggak ada yang berubah, jawabku singkat, istirahat dulu di kamar Del kalau Cape. Saranku ke Adele, kamar yang mana nih? Hehehe. Canda Adele. Hehe kamar yang itu aja, sambil gue tunjuk ke arah kamarnya, hahaha, gak apa-apa, tapi entar gue pinjem kasur lo ya. Lanjutnya, sama aja bohong kalau gitu Del, protes gue ke Adele, hahaha, gak ikhlas nih sekarang kalau gue tidur di kamar lo, tanyanya setengah bercanda. Kapan sih gue pernah gak ikhlas sama lo Del? Hehe, gue menjawabnya pun dengan setengah tertawa, bisa aja jawaban lo tuh. Adele mengambil cangkir kopi gue dan buru-buru meminumnya, gak sopan ya.
Dateng-dateng langsung minum kopi gue, protesku. Masih tetap enak rasa kopi lo tuh, seperti biasanya. Adele tidak menanggapi protes gue. Dasar elo tuh, kata gue singkat. Ya udah gue mau cuci muka dulu nih tuh. Lengket semua badan gue rasanya, Adele beranjak pergi membawa tasnya ke kamar gue. Silakan non. Sambil gue habiskan kopi gue yang tinggal setengah gelas. Malam ini seperti ada dejavu dalam diri gue. Kejadian ini seperti pernah gue alami. Tapi entah kapan dan di mana. Gue sendiri pun tidak tahu. Beli makan yuk Del. Lo udah lapar belum? Tanya gue ke Adele setelah dia selesai cuci muka di kamar mandi. Ayo deh, bentar gue ganti baju dulu ya, pintanya. Oke. Jawab gue singkat. Hampir tidak ada perubahan sama sekali dalam diri Adele, hanya perasaan gue yang mengatakan bahwa Adele sudah nampak sedikit lebih dewasa sekarang. Tadinya gue kira bakalan ada perasaan canggung dalam obrolan kita setelah sekian lama kita tidak bertemu. Tapi ternyata tidak. Mungkin karena ikatan batin dan pengalaman yang sangat kuat yang mengalahkan itu semua. Nasi goreng seperti biasanya tuh, tanya Adele sebelum berangkat keluar kos. Terserah lo aja deh mau kemana, lo yang bayarin bensin sama makannya ini. Saat gue putar kunci kontak mobil, yang dibawa Adele sendirian dari Jakarta. Hehehe, dasar matre lo, jawab Adele sambil tertawa. Jadi nasi goreng nih? Kalau nasi goreng kita jalan aja kali. Ngapain naik mobil segala? Tanya gue lagi sebelum mulai menjalankan mobil. Gak usah deh, besok malam aja nasi gorengnya. Kita makan kue tiaw sapi aja di bawah dekat King Garden, tau Han? Jawabnya, tahu-tahu, siap deh nyonya, as you wish aja. Gue pun mulai melajukan kendaraan, tut, terdengar suara HP Adele di tengah perjalanan. Hai Lan, iya gue udah sama Anthony, baru mau pergi cari makan. Ternyata Wulan yang menelpon Adele. Kue tiaw nih Lan, kangen gue makan kue tiaw, hahaha. Entah apa yang Adele bicarakan dengan Wulan di telepon saat ini. Oke, nih. Tuh, Wulan mau ngomong nih. Adele menyerahkan teleponnya ke gue. Halo Lan. Sapa gue ke Wulan, dinner kue tiaw nih ye, jadi pengen ngikut neh, ejek Wulan ke gue. Iya dateng dong kalau mau ikut. Adele tersenyum ke gue waktu gue bilang itu di telepon. Ya udah deh. Gue cuma pengen nyapa Adele sama Elo aja, sorry ya tadi gak bales SMS lo tuh, terang Wulan. Iya gak apa-apa, lo udah makan? Gue balik tanya ke Wulan. Udah kok tuh, barusan. Ya wes entar kalau udah di kos lo SMS gue lagi aja ya, jawabnya, klik. Wulan pun menutup teleponnya, kue tiaw pun menjadi santapan malam kita berdua, sebelum akhirnya kita memutuskan untuk nongkrong di daerah Dago menikmati suasana malam Bandung yang Adele rindukan selama ini. Perasaan di sini makin rame aja ya, padahal belum lama gue ninggalin Bandung, kata Adele saat kita nongkrong. Perasaan lo aja kali, tiap malam juga kayak gini suasananya Del, jawab gue, iya ya. Perasaan gue aja ya, hehehe. Adele nyengir denger jawaban gue. Kalau perasaan lo sama Wulan sendiri gimana tuh? Tanya Adele. Kok tiba-tiba nanya itu? Jawab gue, ya masih samalah Del. Emang kenapa kok lo nanya itu? Gue tanya balik ke Adele. Gak apa-apa sih, nanya aja, jawabnya singkat. Gak mungkin. Ayo apaan? Sambil gue jitak kepala Adele, kok lo jadi penasaran gini orangnya? Hahaha, Adele tertawa terbahak-bahak menjauhi gue. Hahaha, abis elonya. Gak ada angin apa-apa tiba-tiba nanya kayak gitu, gue berhenti mengejar Adele. Gak apa-apa tuh, gini-gini, gue mau nanya sama Elo satu hal. Kata Adele dengan wajah serius. Lo masih ingat waktu kejadian di Velies gak? Tanyanya. Emang ada apaan? Balas gue curiga. Ingat gak waktu lo nyampurin gula ke kopi lo? Tanya Adele. Ingat. Emang kenapa? Jawab gue mantap. Boleh tahu gak kenapa gula yang waktu itu masukin ke kopi lo ada nama Wulan sama nama gue? Tanyanya dengan wajah sangat-sangat serius kali ini. Hah? Masa sih? Emang gitu? Jawab gue sambil tertawa kecil, pura-pura gak inget lagi. Adele menjita kepala gue, hayo. Kali ini Adele mencubit lengan gue, iya, gini-gini, waktu itu Han cuma buat perumpamaan aja kok. Gitu aja dipikirin, jawab gue sambil menahan rasa sakit akibat cubitan Adele. Beneran? Tanya Adele. Iya bener. Jawab gue, gak ada maksud lain tersembunyi Han. Tanyanya mendesak, gak ada Del.
Jawab gue lagi. Hehe, ada juga gak apa-apa kok tuh, yuk balik. Adele menarik tangan gue ke arah mobil.